Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104,3 FM di Radio News and Music. Selamat malam listener di hari Selasa 16 Juni 2020. Seperti biasa, seorang Laura Intana bakal nemenin lo listener sampai tepat jam 10 malam nanti. Dan malam ini kita bakal ngebahas seputar kesehatan. Dan pastinya sampai jam 10 malam Laura juga nungguin request lagu kamu di 0852 6721 1301. And this is for playlist di The Obrolin hari ini, Bruno Mars Uptown Funk. You are listening. Masih ditemenin on air bareng Laura listener sampai jam 10 malam nanti. And this is Maroon 5 featuring Christina Aguilera. Move Like Jagarwi. Ini lagu udah lama banget ya, udah 10 tahun yang lalu, tapi masih seru banget dan masih sering banget diputerin dan masih menjadi favorit untuk beberapa orang yang suka dan ngefans banget sama yang namanya Maroon 5. Malam hari ini seperti biasa masih di ruang siaran gitu ya, nemenin lo sampai jam 10. Dan malam harinya lo tuh lagi ngapain sekarang listeners? Di hari hujan gak sih di daerah lo? Kalau gue sendiri ya daerah Mayang, terus juga di studio sendiri nih di radio, tadi sore tuh kayaknya hujan. Dan cuaca malam hari ini my god, dingin banget parah. Gue di dalam ruang siaran itu mau ngebeku gitu ya. Terus ngapain ngadu-ngadu? Kalau misalnya kedinginan nih tinggal dikecilin AC-nya. Dibesarin apa dikecilin sih? Lo tim yang mana? Semakin kecil suhu AC itu lo bilang kecil atau semakin besar? Boleh lo gabung di 0852 6721 1301. Dingin-dingin kayak gini enak banget makan yang anget-anget. Makan mie ayam mungkin, atau makan bakso. Atau ini adalah makanan terfavorit deh kayaknya gitu ya sama seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi kalau bukan mie instan, pakai telur setengah matang, pakai cabai rawit. Ngiler banget deh. Tapi jangan sering-sering terlalu makan, jangan terlalu sering memakan mie instan listeners, karena itu sangat membahayakan tubuh lo. Dan masih ditemenin bareng Laura Intana sampai tepat jam 10 malam nanti. Kasih tahu lagi ngapain malam hari ini, lagi makan apa, atau lagi makan lontong malam mungkin. Seru juga nih malam-malam makan lontong malam. Asal jangan kebanyakan makan tolong orang aja ya. Di Radio 104.3 News and Music. Masih ditemenin bareng Laura Intana sampai dengan jam 10 malam nanti di Obrolin seputar kesehatan. Hello, selamat malam buat lo semua yang baru gabung di 104,3 FM. Tentunya yang dengerin gue melewati website kita di www.deradio.id. Dan yang pengen tahu segala aktivitas kita di media sosial, Facebook di Radio Jambi, YouTube di Radio Jambi, dan Instagram di @diradiofm, atau aktivitas gue walaupun gue gak penting-penting banget gitu ya. Maka kita lebih akrab dengan yang namanya Instagram. Bisa follow Instagram gue @LauraIntana. Gimana malam hari ini? Udah makan kah? Atau masih kayak gue nih dingin-dingin perut lapar gitu ya? Karena tidak memungkinkan untuk gue makan sekarang karena gue juga lagi sibuk gitu ya. Sibuk atau gak ada uang. Sekarang banyak banget tuh anak muda yang cari alasan katanya gue tuh sibuk banget padahal gak ada uang. Gak masalah sih, mungkin punya cara tersendiri untuk mengatasi masalah, menghindari dari yang namanya tongkrongan. Apalagi sekarang di Jambi sendiri itu udah rame banget kafe-kafe gitu ya. Tapi gue saranin lagi listeners, bukan gue saranin, dan gue ingetin banget, tetap social distancing, tetap pakai masker kamu, terus juga tetap cuci tangan. Kalau belum sempat ketemu air atau nggak ketemu air, atasi dulu dengan hand sanitizer gitu ya. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap jaga imunitas tubuh kamu. Selama aktivitas yang belum terlalu normal dan bisa sudah dikatakan normal gitu ya, udah ada beberapa yang melakukan aktivitas secara normal, dan ada juga beberapa orang yang baru mau merintis kenormalan.
Kalau di rumah aja itu lebih akrab sama siapa biasanya? Kalau gue sendiri nih ya lebih akrab dengan kesepian. Kasian ya. Jadi kalau misalnya lo di sana yang akrab dengan kesepian, mending lo dengerin 104,3 FM. Atau enggak lo mencari sesuatu yang bisa menghilangkan rasa kesepian lo gitu ya, dengan mempelajari zat besi mungkin seperti yang mau gue sampein nih. Jadi zat besi adalah mineral yang dibutuhkan untuk berbagai proses vital di tubuh nih listeners. Mulai dari pembentukan sel darah merah, terus juga meningkatkan energi dan juga fokus, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Di Radio 104.3. Masih ditemenin bareng Laura Intana sampai dengan jam 10 malam nanti di diobrolin seputar kesehatan. Selamat malam buat lo semua yang baru gabung di 104,3 FM. Selamat menjalankan aktivitas, selamat mendengarkan, dan pastinya Laura masih nungguin lagu yang pengen di request di malam hari ini di 085267213101. Kalau misalnya nih ya listeners, kalau bangun buru-buru itu suka banget tiba-tiba pusing. Kirain karena kurang darah, ternyata kurang dana. Kayaknya kebanyakan di sini yang pusing bangun tidur terburu-buru itu karena kurang dana deh, termasuk gue. Tapi nih ya buat lo semua yang tiba-tiba pusing, yang ngerasa lo kurang darah gitu ya, lo bisa mengkonsumsi zat besi listeners, karena zat besi juga baik banget untuk kehamilan. Nah, selama masa kehamilan, produksi sel darah merah dan volume darah itu meningkat drastis maksud gue, untuk memenuhi kebutuhan dua orang sekaligus nih listeners, yaitu bayi dan juga sang ibu yang sedang mengandung. Sehingga nih kebutuhan zat besi bisa di tubuh itu juga akan meningkat listeners. Dan ibu hamil yang kekurangan zat besi itu biasanya lebih rentan mengalami proses persalinan prematur dan melahirkan bayi dengan berat badan rendah listeners. Nah, selain itu zat besi juga meningkatkan kekuatan otot. Jangan otot waktu marah aja yang dikuatin gitu ya. Mengkonsumsi cukup zat besi bisa membuat otot kamu tuh menjadi lebih kuat listeners. Sebabnya zat besi itu akan memberikan oksigen yang cukup bagi otot agar bisa berkontraksi dengan baik. Nah, kekurangan mineral ini juga bisa menyebabkan turunnya elastisitas otot dan membuat otot kendur. Selanjutnya yang penting banget untuk masa pandemi ini listeners, zat besi itu juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, zat besi itu berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh atau sistem imun listener. Sebabnya mineral ini akan meningkatkan produksi hemoglobin yang akan membawa oksigen ke sel, terus jaringan maupun organ yang rusak, sehingga proses penyembuhan tubuh bisa segera dimulai. Selanjutnya juga bisa meningkatkan konsentrasi. Kekurangan zat besi itu dinilai dapat menyulitkan seseorang mencapai titik fokus dan berkonsentrasi listeners. Sehingga memenuhi kebutuhan mineral harian itu sangat penting dilakukan agar konsentrasi dan kemampuan kognitif bisa meningkat. Jangan konsentrasinya sama masalah terus. Jangan konsentrasinya sama masalah terus listeners, tapi konsentrasilah pada kesehatan tubuh kamu juga. Di Radio 104.3 News and Music. Masih ditemenin bareng Laura Intana listener sampai dengan jam 10 malam nanti. And anyway, this is High Five Pelangi listeners yang nemenin kita di jam 21:05 waktu di Radio Jambi. Sekali lagi gue mau nyapa selamat malam buat lo semua yang dengerin frekuensi 104,3 FM. Selamat mendengarkan yang sekarang lagi berada di Jakarta, Bandung, Sulawesi, yang dengerinnya di www.dradio.id. By the way, kemarin Mall Jakarta udah buka semua listeners. Jadi gue kayak sharing gitu kan, gue tanya-tanya sama temen gue di Jakarta. Katanya so far so good keadaan, tapi disarankan kembali. Kok disarankan sih? Tapi gue ingetin kembali, tetap jaga kesehatan, social distancing, gunakan masker selalu gitu ya. Rajin cuci tangan sampai dengan 20 detik. Terus
Selain jaga tips menjaga kesehatan gitu ya listeners, gue juga punya tips biar gak suka berharap lebih. Yang pertama, ngaca, sadar diri, terus jangan baperan. Daripada tips suka berharap yang gue on airin gitu ya, mending gue ngasih tips ternyata zat besi itu banyak banget manfaatnya. Dan ternyata nih zat besi juga memperbaiki jam tidur nih listeners. Memenuhi kebutuhan zat besi harian itu bisa ngebuat kualitas tidur meningkat listeners. Nah sebaliknya, kekurangan zat besi itu bisa menyebabkan yang namanya insomnia, terus apnea tidur, dan akan kesulitan untuk tidur nyenyak gitu. Dan ternyata zat besi per orang itu berbeda-beda listeners, tergantung dari usia dan juga jenis kelamin gitu. Dan lo bisa mempelajari lebih lanjut tentang yang namanya zat besi, dan pastinya Laura masih nemenin lo sampai tepat jam 10 malam nanti di obrolin seputar kesehatan. Dan gue bakal ngeputerin requestan lagu dari salah satu penyiar yang kece juga nih, yang mungkin sekarang lagi dengerin, buat Kak Shanti. Ini dia Aldi Maldini di radio 1 104.3. This is 104,3 FM di Radio Nesan Music. Yes, masih ditemenin bareng Laura Intanat listener sampai dengan jam 10 malam nanti di obrolin seputar kesehatan. Sekali lagi, keadaan di luar sana baik-baik saja, sepertinya tidak hujan dan juga tidak panas, walaupun cuacanya dingin malam hari ini. Gue mau ngucapin selamat makan malam buat yang baru makan gitu ya. Terus juga selamat beraktivitas buat yang masih menjalankan aktivitas seharian ini, yang kerjaannya belum kelar. Tenang aja, nanti kalau udah kelar lo bisa istirahat gitu ya. Walaupun jam istirahat lo itu cuma sekitar 2 jam 3 jam, gak apa-apa. It's okay gitu ya. Tetap ada, kalau misalnya ada gajinya sih gak masalah. Tapi nih ya, gue suka heran ya, kalau kesok tahuan itu biasanya berbasic dari sebuah gibahan. Tapi kalau tahu yang dimakan itu berbasic dari kedelai. Nah sekarang ternyata nih, karena tahu itu berbasic dari kedelai, banyak banget manfaat dari minyak kedelai listeners. Mungkin emang gak populer ya minyak kedelai dari yang namanya minyak zaitun. Bridging gue asik banget ya. Tapi minyak kedelai itu mungkin emang gak sepopuler minyak zaitun listeners dari segi manfaat kesehatannya. Terus juga padahal nih, minyak yang diekstrak dari tumbuhan kedelai ini sangat baik untuk kesehatan jantung, kulit, dan juga tulang. Selain sering digunakan sebagai bahan untuk menggoreng dan memanggang makanan, dan banyak banget manfaat dari minyak kedelai yang baik untuk kesehatan listeners. Jadi manfaat minyak kedelai yang beragam itu bisa menjaga kesehatan kulit kamu nih listeners. Selain digunakan untuk menggoreng makanan, pastinya minyak kedelai itu ternyata bisa dioleskan ke kulit untuk menjaga kesehatannya. Perlu diketahui nih listeners, minyak kedelai itu mengandung segudang antioksidan, terus juga vitamin yang dibutuhkan kulit. Bahkan minyak kedelai itu dipercaya bisa mencegah kulit dari sinar ultraviolet dan mencegah kanker kulit dan menghambat proses penuaan listeners. Selain itu nih, ternyata nggak cuma minyak zaitun dan juga shampoo ini yang kemasannya itu ada bapak-bapak tua berjenggot. Ternyata minyak kedelai juga bisa merangsang pertumbuhan rambut yang sehat listeners. Jadi selain kulit dan otak, rambut menjadi bagian dari Anda yang mendapatkan segudang keuntungan dari minyak kedelai listeners. Gak heran ya, minyak kedelai itu mengandung nutrisi seperti asam amino yang sangat dibutuhkan tubuh untuk memperkuat lapisan keratin, sehingga bisa membuat rambut kamu menjadi lebih kuat dan sehat secara alami. Kemudian juga selain itu juga bisa melindungi kesehatan mata. Nah biasanya nih lo yang hobi banget main gadget sama handphone sama yang hobi main gadget gitu ya, sebaiknya lo bisa mengkonsumsi minyak kedelai lebih
sedikit banyak daripada biasanya karena mengandung kadar asam lemak omega 3 yang tinggi. Terus juga minyak kedelai sangat dipercaya dalam menjaga kesehatan mata, listeners. Asam lemak omega 3 nih itu bisa melindungi sel membran yang berada di sekitar mata sehingga nggak ada bakteri yang masuk lewat mata. Tapi walaupun nggak ada bakteri yang bisa lewat mata, kebanyakan kenapa mata adalah awal dari jatuh cinta, dari mata turun ke hati. Apaan sih? You are listening 104,3 FM di Radio News and Music. Yes, masih ditemenin bareng Laura Intan, listener, sampai dengan jam 10 malam nanti. Walaupun beberapa menit lagi gitu ya. Dan Laura masih nungguin requestan lagu dari kamu semua di 085267211301. Selamat malam buat kamu semua yang baru mendengarkan dan baru gabung. And udah ada yang mau request lagu dari Lisna di Cikalong, Cikendi, Cianjur, Jawa Barat. Halo, gimana nih Jawa Barat di sana? Keadaannya baik-baik aja kah? Dia ikut hadir juga kak, penyiar request lagunya Rosa Hijrah Cinta. Oke, dia mau kirim-kirim salam untuk pendengar radio aja. Thank you Lisna di Cikalong, jaga kesehatan selalu ya. Jangan lupa makan dan pastinya selalu social distancing dan juga pakai masker kalau keluar rumah. Dan malam hari ini listeners, buat lo yang masih dengerin di triple.diradio.id, selamat malam. Lo juga bisa mengikuti seluruh aktivitas kita di Facebook di Radio Jambi, Instagram @diradiofm, YouTube di The Radio Jambi. Dan jangan lupa di subscribe. Buat kamu yang juga punya usaha, pengen mengiklankan usaha kamu di radio, langsung aja ke kantor kita atau boleh langsung DM Instagram kita ya. Dan tadi kita ngebahas soal yang namanya kedelai. Banyak orang yang suka kutuker sama yang namanya kedelai dan juga keledai. Gue tuh dulu suka ketuker, mau beli susu keledai. Tapi ini ternyata kedelai juga baik banget untuk kesehatan jantung. Jadi minyak kedelai itu mengandung kadar asam lemak yang nggak jenuh ganda nih listener. Jadi jenis asam lemak ini sangat baik untuk jantung. Faktanya nih listeners, berbagai penelitian membuktikan bahwa asam lemak nggak jenuh itu bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Jadi dalam sebuah laporan dari 8 penelitian, minyak kelapa itu terbukti bisa menurunkan resiko penyakit jantung di saat partisipan mengganti asupan 5% kalorinya dengan asam lemak tak jenuh ganda, sekitar 10% resiko penyakit jantung dipangkas. Gak cuman itu listeners, karena kandungan asam lemak gak jenuh ganda, minyak kedelai juga ampuh dalam menurunkan kadar kolesterol jahat. Dan pastinya minyak kedelai juga bisa mencegah anemia. Jadi para vegan maupun vegetarian yang sulit mendapatkan asupan zat besi lebih rentan terhadap penyakit anemia maksud gue. Untungnya ada minyak kedelai yang mengandung kadar zat besi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan varian vegan dan vegetarian jika dikonsumsi. Dan masih ditemenin bareng Laura nih listener sampai dengan jam 10 malam nanti. Dan ini dia 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, You are listening to di radio. Diobrolin 104.3 FM di Radio News and Music. 104,3 FM di Radio News and Music. Yes, Ariana Grande, Focus on Me. Lagu terakhir di The Obrolin Kesehatan malam hari ini listeners. Dan Laura bakal balik lagi seperti biasa di hari Senin dan juga hari Selasa dari jam 7 sampai dengan jam 10. And then thank you so much buat kamu semua yang udah dengerin Laura dari tadi. Dan tetap jaga kesehatan. Dari Kosan Depot Timur Jambi, Laura Intana pamit undur diri. Mulailah harimu dengan senyuman, mulailah senyuman dengan gayamu. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.